Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Prof. Satria Bangsawan serta rekan-rekan sekalian yang telah hadir pagi ini pada kelas strategi pemasaran. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang strategi tenaga penjualan, strategi internet, dan pemasaran langsung. Selanjutnya kami beranggotakan 3. Yang pertama ada saya, Gus Syarif Turin. Saya lagi. Saya Nurul Muslimin. Oke. Lanjut langsung ke materi yang pertama. Di sini itu ada pengertian strategi tenaga penjualan. Jadi strategi tenaga penjualan itu cara perusahaan menggunakan tenaga penjualan untuk mencapai tujuan pemasaran dan bisnis. Jadi dalam konteks manajemen ini berarti bagaimana perusahaan itu mengatur, membina, dan memaksimalkan potensi tenaga penjualan agar mampu meningkatkan penjualan dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Tujuannya itu untuk menentukan kontribusi sales dalam strategi promosi dan membentuk hubungan pelanggan yang mendukung posisi pasar perusahaan. Contohnya itu ada di Sales Tokopedia, itu membantu brand baru dan UMKM memahami fitur seperti iklan di Tokopedia agar toko mereka itu bisa lebih dikenal, dan mereka juga tidak hanya menjual fitur tapi juga membantu seller mencapai kesuksesan dan pelanggan. Selanjutnya ada peran penting dalam penjualan. Jadi di era digital ini banyak transaksi lewat internet, tapi peran tenaga penjual itu tetap vital. Jadi di dalam dunia pemasaran atau manajemen pemasaran, seorang sales ini itu adalah jembatan antara perusahaan dan pelanggan, dan fokusnya itu bukan hanya jualan tapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, di sini ada 6 komponen utama strategi penjualan. Yang pertama itu ada menentukan peran tenaga penjualan dalam strategi promosi. Itu contohnya misalnya kalau di Tokopedia itu salesnya itu berperan menjelaskan promo besar seperti waktu Indonesia belanja kepada penjual supaya mereka itu bisa ikut dan meningkatkan omset penjualan toko mereka. Yang kedua itu ada menetapkan proses penjualan. Jadi sales ini alurnya itu harus jelas, mulai dari mencari mitra, menawarkan kerjasama, hingga memberikan dukungan pasca bergabung. Lalu yang ketiga itu adalah memilih saluran penjualan. Jadi Tokopedia ini mereka menggunakan berbagai saluran seperti webinar, website bisnis, atau kunjungan langsung ke toko mitranya. Yang keempat itu mendesain organisasi penjualan. Jadi di Tokopedia ini salesnya itu dibagi-bagi tim berdasarkan wilayah, jenis produk, atau tipe pelanggan agar lebih fokus dan efisien. Yang kelima itu ada merekrut, melatih, dan mengelola sales. Jadi proses rekrutmen ini menekankan kemampuan komunikasi dan pengetahuan tentang e-commerce sendiri. Lalu yang keenam itu ada mengevaluasi hasil dan melakukan penyesuaian. Jadi Tokopedia ini atau salesnya itu ditinjau atau dievaluasi itu performatinya secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi pasar. Selanjutnya ada peran tenaga penjualan dalam strategi promosi. Ya, dan Jadi menjadi penyampai utama nilai produk ke pelanggan, dan hanya ada membangun hubungan personal dan kepercayaan, lalu ada memberikan informasi produk dan fitur pasar. Jadi dalam dunia bisnis ini tenaga penjualan itu penyampai utama nilai produk dan sumber informasi pasar. Jadi mereka ini memiliki peran penting dalam komunikasi antara perusahaan dan pelanggan, terutama dalam menyampaikan pesan promosi yang efektif. Contohnya di Tokopedia itu, jika salesnya itu Tokopedia itu meluncurkan fitur baru seperti Power Merchant. Jadi di sini salesnya berperan untuk memperkenalkan fitur tersebut kepada seller dan menjelaskan manfaatnya. Ini ada jenis-jenis pekerjaan penjualan. Pertama itu ada penjualan bisnis baru.
Ini tuh fokusnya mencari pelanggan baru. Makanya itu bisa sales Tokopedia itu mendekati toko-toko yang masih offline. Jadi mengajak mereka yang masih offline itu untuk berjualan online. Yang kedua itu ada penjualan dagang. Jadi penjualan dagang membantu promosi. Jadi toko-toko itu dibantu promosinya. Apa toko yang sudah bergabung atau menjadi mitra Tokopedia itu dibantu agar penjualannya bisa meningkat. Yang ketiga itu penjualan misionaris, memperkuat ekosistem bisnis. Jadi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem bisnis itu maksudnya bukan langsung untuk menjual produk. Yang selanjutnya itu ada penjualan konsultatif atau teknis, itu membantu brand besar. Jadi sini itu fokusnya pada penjualan dengan konsultasi. Jadi sales Tokopedia ini membantu brand besar, contohnya kayak Samsung itu untuk memahami sistem iklan dan analitik penjualan di marketplace. Lalu ada proses penjualan atau sales proses. Yang pertama itu tahapan-tahapannya itu ada 6. Jadi proses penjualan ini sendiri itu adalah tahapan sistematis yang dilakukan oleh sales untuk mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan tetap. Tahapannya itu ada 6. Yang pertama itu ada prospecting itu mencari calon pelanggan. Yang kedua ada approach membuka hubungan, kualifikasi, menilai calon. Yang keempat ada presentasi, menawarkan produk. Yang lima closing dan after sale. Jadi itu di sini contohnya itu ada sales Tokopedia itu ya dia mencari toko yang atau menghubungi toko yang potensial, itu ada di nomor 1. Lalu yang kedua itu dari situ dia melakukan presentasi atau menjelaskan keuntungan bergabung dengan Tokopedia itu sendiri. Lalu yang ketiga itu kualifikasi. Jadi salesnya ini mengelompokkan yang kira-kira tokonya ini bisa menjadi partner terus. Lalu yang keempat itu after sale-nya. Jadi setelah bergabung juga terus dibantu sama salesnya ini agar terus berjualan. Lalu keberhasilan closing-nya ini, jadi tujuannya itu bukan sekedar closing, tapi membangun hubungan yang membuat pelanggan loyal dalam jangka panjang. Itu ada desain dan organisasi penjualan. Jadi desain organisasi penjualan itu merupakan strategi bisnis perusahaan. Jadi harus menggunakan struktur yang baik, karena dengan struktur yang baik itu akan memudahkan koordinasi dan meningkatkan efisiensi kerja dari tim sales sendiri. Jadi di sini struktur itu bisa dibentuk ada 3 jenis. Pertama itu produk, wilayah atau geografi, dan produk itu maksudnya misalnya timnya itu dikelompokkan kayak tim elektronik, fashion, dan makanan. Lalu ada wilayah atau geografi, karena itu dikelompokkannya sesuai daerah. Di Jawa, di Kalimantan, Sumatera. Lalu jenis pelanggan ini ceritanya 2, yaitu tim besar dan tim UMKM. Ya, contoh tujuannya itu agar efisiensi dan fokus terhadap apa yang sesuai targeting pasarnya. Selanjutnya itu ada manajemen dan evaluasi kinerja sales. Jadi di sini tuh manajemen tenaga penjualan itu mengatur dan mengarahkan sales agar bekerja secara efektif, sedangkan evaluasi kinerja itu berarti menilai hasil dan proses dari kerja mereka. Tapi itu ada rekrutmen dan pelatihan sesuai produk dan pasar. Jadi Tokopedia ini mencari sales yang komunikatif, jujur, dan menguasai di bidang marketing. Dan untuk pemberian kompensasi, sales itu tetap mendapat tetap dan insentif atau bonus ini berdasarkan performa. Performa itu yang dinilai itu adalah jumlah toko aktif dan kepuasan seller. Dan evaluasi kinerja ini dilihat dari peningkatan toko aktif yang dibina, tingkat kepuasan mitra penjual, dan kualitas hubungan kerjasama jangka panjang. Nah, contohnya ini kalau di Tokopedia itu, misal ada 2 seller A dan seller B, sales A dan sales B. Sales A ini bisa menghubungi 40 toko dan 40 tokonya ini bergabung, tapi yang aktif itu cuma
10. Nah, sales B ini berhasil menghubungi cuma 25 toko, tapi dia toko aktifnya aktif semua. Nah, di sini Tokopedia menilainya sales B yang performanya paling bagus karena toko aktifnya lebih banyak. Oke, materi selanjutnya yaitu ada strategi internet. Internet di era sekarang itu sudah menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran modern. Perusahaan itu perlu mengembangkan strategi yang selaras dengan tujuan bisnis dan pemasaran digitalnya. Sebentar, supaya mereka nggak terlalu ini, ulang lagi dari awal. Ya, tadi ada 6 komponen. Oke, ini ya. Jadi tenaga penjual ini yang bisa kita sebut dengan sales force ya, sales force atau wiraniaga yang tugasnya adalah mempromosikan dari produk yang akan ditawarkan di pasar ya, apakah dia produk baru atau produk lama ya. Maka di sini ada 6 komponen utama dalam strategi penjualan. Yang pertama, menentukan peran tenaga penjual dalam strategi promosi. Artinya di sini adalah setelah mereka direkrut, maka mereka diberikan ilmu pengetahuan tentang produk yang akan kita luncurkan di pasar. Apa tujuannya? Supaya mereka paham bahwa produk ini manfaatnya apa, kemudian efek positif, efek sampingan, dan lain sebagainya. Karena ketika mereka menawarkan produk itu, pasti akan muncul berbagai pertanyaan dari target pasar, dari masyarakat, dari calon konsumen. Kalau mereka tidak mampu menjawab, maka tidak meyakinkan bagi target pasar untuk membeli produk tersebut. Mereka ragu-ragu, kan gitu ya. Ketika ragu-ragu, ya nggak jadi beli. Tetapi kalau dengan meyakinkan, maka orang akan tertarik. Karena tugas dari promosi adalah how to introduce our product and how to influence, to persuade the target market. Bagaimana kita mempengaruhi, mengajak, merayu dari target pasar kita sehingga mereka tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan ya. Kemudian di sini ada menetapkan proses penjualan. Artinya ini si perusahaan ini prosesnya harus seperti apa nih, termasuk menentukan dari saluran distribusinya, apakah langsung apa lewat perantara. Kalau lewat perantara, maka tugas dari sales force ini juga harus bisa menjelaskan kepada retail-retail yang akan menjual produk yang akan kita tawarkan ya. Lalu merekrut, melatih dan mengelola sales. Artinya di sini ada proses mulai dari rekrutmen, kemudian dilatih, dikelola dengan baik ya. Dalam proses rekrutmen tadi saya katakan bahwa Anda melamar untuk jadi sales. Jadi jangan mimpi bahwa kita nanti akan langsung jadi manajer gitu ya. Jadi pasti mulai dari awal sebelum kita menjadi manajer. Nah, ketika seorang manajer merekrut karyawannya, kata kunci yang pertama adalah kedisiplinan. Ya, kedisiplinan sama kejujuran. Itu pasti dia akan ketahui. Kalau orang sudah tidak disiplin, tidak jujur, tidak ramah dan lain sebagainya, udah pasti nggak akan diterima. Ya. Nah, setelah direkrut, lalu dilatih, diolah dalam arti kekurangan Anda itu ditingkatkan. Coba cara bicaranya perbaiki lagi. Kemudian Anda diminta untuk menguasai tentang produk tersebut. Ya. Salah satu contoh kita berbicara inilah pada saat Anda presentasi ini adalah melatih Anda supaya memiliki rasa percaya diri dan public speaking, termasuk presentasi. Jadi kalau kita datang ke perusahaan, kita menawarkan produk kita, kan kita pasti harus presentasi. Nah, untuk presentasi yang baik. Bagaimana caranya? Siapkan PowerPoint yang baik. Kemudian dimulai sehingga orang tertarik mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau orang tidak tertarik, dari situ saja sudah tidak dibeli sebetulnya. Sudah tidak dibeli. Kenapa? Mereka tidak mendengarkan. Nah, kalau mereka tidak mendengarkan, mereka tidak memperhatikan, secara otomatis produk yang kita tawarkan pun tidak akan dibeli.
karena mereka tidak paham. Bagaimana strateginya? Prepare diri kita dulu yang akan presentasi. Kemudian mediatornya adalah PowerPoint. Buat PowerPoint semenarik mungkin. PowerPoint itu adalah titik kekuatan. Jadi mediator untuk kita menjelaskan, bukan copy paste from the book, ya, bukan copy paste, tapi poin-poinnya. Lalu kita menjelaskan. Kita bisa menjelaskan if we know about the content we have to present. Kita akan bisa menjelaskan dengan baik kalau kita tahu isinya apa yang akan kita ceritakan, apa yang akan kita sampaikan. Kalau kita nggak tahu, ya nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa ngomong, nggak meyakinkan. Maka itulah PowerPoint. Dan kita juga harus bisa dengan irama, dengan vokal, dengan mimik suara, kemudian gerak tubuh, sehingga orang betul memperhatikan apa yang kita sampaikan. Ketika mereka memperhatikan, daya tariknya muncul, maka dia akan membeli produk tersebut, ya. Lalu mengevaluasi hasil dan melakukan penyesuaian. Artinya setelah plan do dilaksanakan, we have to check, to evaluate, ya. Maka Anda akan dicek, dievaluasi kinerjanya. Setelah dilatih tadi turun apa, setelah turun apa dievaluasi. Ini benar nggak, sukses nggak peran sales force ini dalam memasarkan produk yang kita tawarkan. Apa indikatornya ditetapkan oleh perusahaan, bahwa misalnya terjadi peningkatan penjualan misalnya, gitu ya, mendapat respon positif dari target pasar dan seterusnya, ya. Kemudian ya sampai dengan tadi peran tenaga penjual dalam strategi promosi menjadi penyampai utama, betul ya, membangun hubungan personal dan kepercayaan. Jadi sales force ini menjadi inti, ya, menjadi inti karena menjadi kepercayaan. Jadi kalau target pasar tidak percaya dengan sales force-nya, udah otomatis, ya, produknya nggak akan dibeli. Dan juga sales force itu adalah mencerminkan perusahaan yang memproduksi produk tersebut, ya, jadi tidak terlepas, ya. Dan juga memberikan informasi produk, feedback dari pasar, jadi suatu kekuatan, ya. Lanjut, yang berikutnya adalah nanti ada proses penjualan. Proses penjualan. Ya, ini proses penjualan, ya. Jadi proses penjualan dimulai dari mencari calon pelanggan, ya. Artinya tadi dalam marketing konsep pertama memang yang harus ditentukan adalah siapa target pasarnya, siapa calon konsumennya, ya. Kemudian membuka hubungan, kemudian menilai calon si pelanggannya kira-kira ini bakal menjadi target enggak, ya. Kemudian kita presentasi, menawarkan produk yang kita tawarkan. Contoh misalnya apa hotel yang di Mutun tuh? Marriott, ya, hotel Marriott. Nah, hotel Marriott kan baru meluncurkan di Lampung. Maka mereka melakukan presentasi ke lembaga-lembaga institusi, menawarkan bahwa kita sekarang ada dibuka nih Marriott di Lampung. Itu kan hotel berbintang secara bertahap internasional, kan, gitu ya. Nah, oleh karenanya mereka presentasi, menawarkan produknya, apa kelebihannya, apa sebetulnya benefitnya ketika kita menginap di hotel tersebut, ya. Kemudian after sale artinya memberikan layanan purna jual. Ini adalah setelah orang membeli produk kita, maka tetap dibangun keep and touch antara sales tadi, kan, antara si wiraniaga dengan si pelanggannya tetap dibangun, ya. Makanya kemarin kayak kami gitu ya, karena membuat restoran nginep di Hotel Marriott, diundang tanggal 5 nanti para pimpinan untuk makan siang bersama. Itu namanya adalah pelayanan purna jual. Apa tujuannya? Mereka ingin mengetahui
Ya, mereka ingin mengetahui sejauh mana sebetulnya tingkat kepuasan yang dialami oleh kita yang sudah menginap di hotel tersebut, lalu apa yang harus kami perbaiki selain tadi memberikan pelayanan after jual supaya orang senang, yang kita sebut dengan relationship marketing, customer relationship marketing, ya, menjalin hubungan, ya. Jadi nggak ditinggalkan. Kalau ditinggalkan gitu aja, ya udah, kita nggak akan datang lagi. Tapi dia berusaha untuk keep and touch, ya, between the production and also the customer. Nah, ini menjaga hubungan dan kepuasan pelanggan, ya, supaya satisfied, ya. Ambil manajemen dan evaluasi kinerja. Nah, ini manajemen dan evaluasi kinerja. Tadi tugas dari manajemen adalah merekrut, melatih, membimbing, dan pada akhirnya dari tenaga-tenaga penjual ini akan diberikan kompensasi dalam bentuk gaji dan insentif. Jadi artinya ada gaji pokok, ada insentif. Insentif ini diberikan kepada mereka yang berprestasi, ya, yang berprestasi. Artinya yang mampu menjual sesuai dengan target dapat poin, sehingga insentif-insentif baik dalam bentuk uang, liburan, gitu ya, insentif lainnya, kesehatan dan sebagainya diberikan untuk apa? Memotivasi para sales force ini, ya. Kemudian evaluasi juga bisa dilihat peningkatan toko aktif yang dibina, tingkat kepuasan mitra jual. Artinya di sini sales force itu dia berhubungan, dia nggak langsung, kan ada yang namanya direct, ya, zero stage dari produsen langsung ke konsumen. Kemudian kalau one stage mereka lewat retail, maka si sales force ini datang ke retailing. Nah, retailing inilah yang dipush, ya, dipush untuk memberikan, dilatih, diarahkan gimana mereka mengenalkan produk kita, ya, memasarkan produk kita. Dan para retail ini pun diberikan insentif. Kalau enggak, ya mereka nggak akan menawarkan produk kita dengan baik, ya. Makanya di sini adalah peningkatan toko aktif yang dibina. Jadi dibina tujuannya apa? Makanya kalau kita lihat di Alfamart, Indomaret, makanya kan suka di depan kasir kan, kita suka ditawarkan, oh ini lagi promo, oh ini ada produk baru, oh ini, dan seterusnya. Walaupun sebetulnya ada tuh di rak-rak, ya, dengan produk ada yang sama, ada juga yang tidak sama, tapi dia tawarkan yang ini. Ya, tujuannya apa? Karena mereka dapat dibangun, ya, oleh si perusahaan dengan mitranya, ya. Kemudian kualitas hubungan kerjasama jangka panjang, ya. Jadi artinya harus dibangun kualitas hubungan kerjasama jangka panjang baik antara si wiraniaga dengan mitranya maupun juga dengan customer langsung sebagai si konsumen. Ya, oke, lanjut. Ya, tadi kan fungsi internet. Langsung saja ke materi yang strategi internet. Saat ini internet itu sudah menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran modern. Perusahaan perlu mengembangkan strategi yang selaras dengan tujuan bisnis dan pemasaran digital. Internet itu tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga sarana membangun hubungan, memperluas pasar, serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Contoh nyatanya itu kayak Tokopedia. Perusahaan ini dari awal berdiri kan emang berbasis internet sepenuhnya. Mereka itu nggak punya toko fisik, tapi bisa jadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia karena bisa menggabungkan jutaan penjual dan pembeli dalam satu platform digital. Jadi dari sini kita bisa lihat internet itu bukan cuma sebagai alat bantu promosi, tapi bisa jadi inti dari strategi bisnis mereka. Next. Selanjutnya ada strategi development. Langkah awal dalam menentukan peran internet dalam bisnis. Yang pertama ada sebagai model bisnis baru atau saluran distribusi nilai.
Yang selanjutnya sebagai alat komunikasi pemasaran atau media periklanan. Dan terakhir, perusahaan perlu menilai bagaimana internet dapat menjangkau pelanggan, menciptakan peluang baru, serta memperkuat strategi pemasaran secara keseluruhan. Kalau Tokopedia itu dia menggunakan internet sebagai model bisnis utama, bukan sekedar media iklan. Artinya, semua aktivitas berputar di teknologi. Mereka mengembangkan sistem marketplace di mana siapapun bisa buka toko online tanpa modal yang besar. Strateginya itu dikembangkan lewat 3 fokus utama. Yang pertama ada dari kemudahan transaksi, dia tuh pakai fitur ada mintain GoPay dan juga transfer bank. Selanjutnya kepercayaan pengguna. Tokopedia membangun fitur garansi Tokopedia untuk memastikan barang diterima sebelum uang diteruskan ke penjualnya. Yang ketiga ada user experience. Aplikasi mereka itu dibuat ringan sehingga mudah dipakai dan terus diperbarui berdasarkan umpan dari pelanggan. Yang selanjutnya ada deciding internet objective. Jadi internet memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama sebagai media komunikasi, yaitu untuk membangun kesadaran merek dan minat pembeli. Yang kedua sebagai media transaksi langsung yang memudahkan untuk pembelian produk, dan yang ketiga tujuannya yaitu meliputi menciptakan brand awareness, menyebarkan informasi dan menciptakan pelayanan pelanggan. Kalau di Tokopedia itu dia yang brand awareness itu dia aktif bikin kampanye digital, mulai dari kerja sama influencer hingga bikin acara besar kayak Waktu Indonesia Belanja atau WIB. Yang kedua, menyebarkan informasi produk. Setiap toko itu menampilkan foto, terus deskripsi produknya, sehingga itu bisa menjadi patokan konsumen untuk membeli produk. Yang ketiga, dia meningkatkan layanan juga dengan pakai chatbot yang siap 24 jam. Jadi semua keluhan konsumen kalau kita nanya itu kan bisa dijawab oleh chatbot mereka. Next. Selanjutnya e-commerce strategi. Dalam e-commerce, perusahaan itu perlu menentukan ada target pelanggan yang dilayani, nilai dan keunggulan yang ditawarkan dibanding pesaing online. Ketiga, cara berkomunikasi dengan pelanggan. Dan yang keempat itu struktur organisasi, mitra kerja, serta ukuran keberhasilan bisnis digital. Perencanaan yang matang itu menjadi kunci menghindari kegagalan bisnis berbasis web. Jadi Tokopedia itu menargetkan pasar yang luas, tapi fokusnya jelas, masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Mereka membantu UMKM untuk mulai jualan, sampai brand besar juga masuk ke Tokopedia. Nilai utamanya adalah empowerment, yaitu memberdayakan siapapun yang berbisnis online. Dari sisi komunikasi, Tokopedia juga aktif untuk memasarkan lewat media sosialnya ataupun YouTube. Selanjutnya ada value, opportunities, and risk. Peluangnya itu ada 7. Yang pertama ada target pasar spesifik dan pesan yang disesuaikan. Yang kedua, interaksi dan umpan balik cepat. Yang tiga, akses luas terhadap informasi dan pasar global. Selanjutnya ada risiko. Risikonya itu persaingan harga tinggi. Selanjutnya sulit mengukur efektivitas, dan yang terakhir potensi penipuan dan biaya lebih besar dibanding media tradisional. Peluangnya itu kalau kita di Tokopedia, dia bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dari kota besar sampai daerah yang jauh. Mereka juga bisa melakukan personalis marketing. Misalnya
rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja pengguna. Selain itu, internet memungkinkan Tokopedia dia dapat data perilaku pelanggan yang bisa dipakai buat meningkatkan layanan dan strategi promosi. Tapi resikonya itu juga ada. Yang pertama, persaingan harga yang sangat ketat. Karena kalau di online kan kita sering kan membandingkan harga di toko ini dan toko ini, terus di Tokopedia atau Shopee. Yang kedua, keamanan data dan penipuan online. Tokopedia sempat menghadapi kebocoran data pada tahun 2020. Tapi mereka itu cepat menanganinya sehingga masih bisa dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Next. Yang terakhir ada measuring effectiveness dan future of the internet. Jadi efektivitas internet itu diukur lewat impression, clicks, dan tingkat kunjungan pelanggan. Kalau di Tokopedia, kita itu mengukur keberhasilan strategi internetnya lewat dua. Mereka bisa tahu berapa banyak orang yang buka aplikasi, berapa yang klik iklan, dan berapa yang akhirnya beli produk tersebut. Semua data itu bisa buat evaluasi kampanye dan memperbaiki pengalaman pengguna. Kedepannya peran internet itu bakal menjadi lebih besar. Tokopedia sekarang udah gabung dengan Gojek dan menjadi Goto Group. Dan mereka mulai pakai AI serta analisis buat memprediksi kebutuhan pelanggan. Tren masa depan juga bakal melibatkan konten buatan pengguna, kayak review, live shopping, atau video kreatif dari pembeli. Jadi bisa dibilang masa depan pemasaran digital bakal lebih interaktif, personal, dan berbasis data. Jadi selanjutnya adalah strategi pemasaran langsung. Ya, benar. Jadi terus saja dijelaskan kaitannya dengan bagaimana peran internet dalam mempromosikan suatu produk, termasuk juga peran internet tidak hanya mempromosikan ya. Jadi memang di awal-awal ketika munculnya internet, bahwa orang hanya menjadikan internet sebagai ajang untuk mempromosikan ya, untuk memperkenalkan suatu produk, mempengaruhi yang berbasis media sosial termasuk misalnya ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, maka peran internet ini tidak hanya sebagai tempat mempromosikan, tetapi menjadi saluran distribusi ya, tempat memasarkan suatu produk yang kita kenal dengan e-commerce ya. Contohnya bagaimana misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia memasarkan produknya. Kalau selama ini orang beli kebutuhan sehari-hari, misalnya kan di mall misalnya ya, di Chandra misalnya, atau di Indomaret, Alfamart. Sekarang dengan era teknologi, atau orang biasanya ke MBK misalnya mau beli Kedaton, orang nggak perlu sana lagi mau beli baju, mau beli kebutuhan sehari-hari, cukup beli di Shopee misalnya, atau di pemasaran online lainnya. Banyak kan, kalau Shopee kan seperti mall gitu kan. Kalau yang misalnya toko kan individu kan gitu ya, individu siapa yang memasarkan ya. Nah itu yang dijelaskan oleh teman Anda. Lalu dalam mempromosikan ini yang berbasis TikTok, Instagram dan sebagainya, ada yang kita kenal juga, ada namanya influencer ya. Influencer, orang yang berusaha menginfluence. Jadi fungsi dari promosikan menginfluence, mempengaruhi, menggunakan orang-orang yang terus mengajak, memperkenalkan ya. Nah kita kenal ada Shopee Live dan lain sebagainya ya. Terus ada di situ influencernya terus gitu mengajak sehingga orang tertarik gitu, ini lagi diskon nih, murah nih, tinggal segini lagi dan lain sebagainya, begitu kan ya, sampai tengah malam bahkan sampai pagi, terutama misalnya 10 Oktober, 10, 10, 99, 11, 11 dan lain sebagainya ya, influencer.
Terus kita kenal selain influencer ada yang disebut dengan buzzer. What is the buzzer? Buzzer marketing. Kalau saya secara masif kayak sebuah informasi gitu. Ya, jadi hampir sama dengan influencer ya. Jadi ini orang-orang yang dibayar oleh si perusahaan, tapi pura-puranya dia sebagai konsumen murni, gitu, konsumen murni. Jadi kan kita ketika membeli suatu produk, kan biasanya kita juga ini benar nggak sih produknya? Biasanya kan dia dari bintangnya, yang bintang 5, komen-komennya dalam apa produk tersebut ya, atau toko tersebut, oh komennya bagus nih, positif, terus ini bintangnya 5 kan. Orang ketika akan membeli itu kan banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan kan. Dan memang tugas dari produsen bagaimana membangun emosional dari si konsumen supaya dia tertarik, dibangun emosinya. Kalau terbangun, maka kita nggak berpikir panjang, udah beli aja lah, beli, makanya duitnya pada habis kan. Karena apa? Karena FOMO, fear of missing out. Jadi nggak mau ketinggalan. Si A beli ini, ikut beli. Si B beli ini, ikut beli, gitu kan? Memang dibangun begitu viral, ya. Sehingga kalau kita berpikir jernih, maka kita lihat ini penting nggak sih? Kita beli, gitu kan? Terus apa manfaatnya? Lalu ini beli nggak? Makanya untuk mempertimbangkan itu dia lihat dari bintang-bintangnya, komen-komennya. Nah, si komen-komen bintang-bintang ini juga sekarang ternyata produsen-produsen juga bayar orang gitu, seolah-olah orang itu beli, udah iya aja, ternyata enggak. Akhirnya kan kita beli. Tapi memang kalau yang seperti itu kadang-kadang juga sifatnya spekulatif, ya spekulatif dalam arti kalau dia orang puas dia akan beli lagi, tapi kalau dia tidak puas dia nggak akan beli lagi. Dan impact berikutnya bagi perusahaan kalau orang nggak puas, selain orang itu nggak beli lagi, they will recommend it to candidate of the consumer, they don't buy this product, ya. Jadi mereka akan munculkan negatif word of mouth, ya, jadi supaya orang nggak beli. Ya. Nah, terus tadi dijelaskan ada yang disebut dengan tadi selain promosi juga adalah media transaksi, ya, media transaksi. Nah, media transaksi ini juga sekarang sudah muncul juga nih, kayak di Alfamart ya, Alfamart sekarang ada Alfamart ya, atau Indomart Line. Udah ada ikut di situ, paham? Gak tahu? Ya, jadi kita itu bisa berperan juga sebagai sales force di situ. Jadi misalnya Rasid nih mau beli air mineral, dia bisa pesen lewat siapa namanya? Kamu ya kata si H ya, si H, karena dia menjadi perantara. Jadi dia masuk dalam situ Alfamart, maka si ini bisa jadi perantara. Kamu bisa beli dengan dia, nanti barangnya akan diantar, bayar dengan dia bayar ke si Alfamart gitu. Dan itu tujuan dari Alfamart supaya makin banyak orang yang beli, tidak hanya secara offline tetapi juga secara online. Dan kadang-kadang juga kita suka terutama yang orang tua yang gaptek gitu kan, udah lewat belajar beli ya ketik sana ke Alfamart, lalu apa diantar ke rumahnya. Dan itu tidak hanya secara daerah atau namanya, tapi juga nasional. Artinya kita mau mesenin buat kita yang dari Jakarta gitu, nanti tinggal diantar ke tempat kos-kosannya gitu barangnya. Jadi kalau misalnya Anda minta nih yang mungkin orang tuanya di Jakarta, Anda minta ini tuh minumannya habis. Nah, karena seorang tua nggak percaya kalau misalnya Anda dikasih duit
kayak dia yang beliin, pokoknya ada tinggal terima barangnya. Itu kebutuhan sehari-harinya. Itu sampai segitunya. Dan yang terakhir tadi ada yang kita sebut dengan data science. Data science itu adalah sekumpulan data yang menggambarkan tentang perilaku konsumen. Ya, kalau secara offline, kalau kita beli produk kan misalnya, terutama ibu-ibu, misalnya kan kalau dia mau beli suatu produk kan dia membanding-bandingkan harga, beli di toko ini, dia masuk ke dalam, oh kayaknya mahal juga nih, kurang ini kurang oke. Terus dia pindah lagi ke toko lain, ngecek lagi, oh ternyata lebih murah, masih belum puas lagi, cari lagi di toko lain, sampai yang paling murah akhirnya dia beli, gitu. Nah, kan si toko yang pertama kan nggak tahu, ternyata oh dia cuma window shopping aja, dia pengen tahu, gitu. Dan nanya sana, nanya sini, bagus nggak, coba bajunya di ruang ganti, itu taruh lagi, gitu kan. Terus nanti pindah ke toko sebelahnya, coba lagi, gitu. Oh masih belum mbak, belum, katanya masih ini. Terus sampai dia ke ini, dia balik lagi nanti. Setelah dibanding-banding, oh di toko pertama yang lebih murah, misalnya. Akhirnya balik lagi beli. Nah, tapi beberapa toko yang sudah dilewati ini tahu kan bahwa ini orangnya adalah sudah bolak-balik, nggak paham, ya, nggak paham. Nah, berbasis data science yang dijelaskan tadi, perilaku konsumen itu bisa kelihatan bahwa orang ini pindah-pindah, gitu, terdetek, ya, terdetek. Kamu gunakan tadi itu dijelaskan, terdetek bahwa oh orang-orang ini seperti ini, sehingga dengan mengetahui perilaku konsumen yang berbasis data science, berbasis kepada tadi internet, maka kita bisa membuat strategi baru. Ya, kalau orang-orang yang seperti ini harus seperti apa nih yang harus kita lakukan supaya orang mau beli produk, gitu kan? Karena ada yang konsumen yang rambutnya sepatu, ada yang menerima apa adanya, gitu kan? Nah, oleh karenanya ini memudahkan, ya. Oke, next. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran langsung. Jadi strategi pemasaran langsung itu adalah cara perusahaan itu berinteraksi langsung kepada pelanggannya. Ya, tanpa adanya perantara. Biasanya itu ada media alternatifnya, misalnya itu komputer, telepon, surat ataupun kios. Nah, tujuannya itu agar komunikasi dengan pelanggan itu bisa lebih cepat, personal, dan juga efisien. Contohnya itu Tokopedia yang mengirim notifikasi secara langsung kepada pelanggan tentang adanya promo flash sale. Selanjutnya, jadi kenapa sih perusahaan sekarang itu lebih memilih pemasaran langsung? Nah, di sini ada beberapa alasan, yaitu yang pertama dan sosial ekonomi. Karena gaya hidup masyarakat sekarang itu yang semakin sibuk, maka membutuhkan cara belanja yang praktis dan juga cepat. Contohnya itu ada GoFood yang menyediakan layanan praktis untuk pelanggan. Misalnya itu bisa tinggal klik, pesan, dan juga bayar dari rumah. Yang kedua ada biaya akses yang lebih rendah daripada perusahaan itu harus bertemu langsung dengan pelanggan. Contohnya itu misalnya perusahaan itu bisa menghubungi pelanggannya melalui email, WA, ataupun media yang lainnya dibandingkan harus kunjungan langsung dengan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen basis data. Jadi perusahaan juga bisa memanfaatkan data pelanggan untuk menargetkan pasar yang tepat. Contohnya itu kayak Netflix bisa menargetkan promosi filmnya sesuai dengan data pelanggan yang perusahaan yang punya. Selanjutnya pemasaran langsung itu bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggannya karena prosesnya itu cepat, mudah, dan harganya itu bersaing dan dapat dilakukan dari rumah. Dan di sini ada metode pemasaran langsung. Yang pertama itu ada katalog dan surat. Katalog dan surat langsung itu seperti pengiriman di mana perusahaan itu mengirimkan brosur atau email yang berisikan produk dan menawarkan langsung
pasaran pelanggan. Metode ini masih digunakan oleh beberapa perusahaan retail karena memberikan kesan performal dan juga informatif. Yang selanjutnya ada telemarketing, yaitu kontak melalui telepon untuk menawarkan produk atau layanan. Biasanya itu misalnya Bank BCA yang menawarkan kartu kredit melalui telepon. Selanjutnya ada media respon langsung, yaitu iklan TV atau radio dengan ajakan untuk penonton untuk membeli langsung. Yang selanjutnya ada belanja elektronik atau e-commerce, yaitu transaksi melalui internet atau aplikasi. Contohnya itu ada Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Selanjutnya ada kios belanja, yaitu mesin atau booth yang melayani pembelian langsung. Contohnya itu kayak Garuda Indonesia itu menyediakan booth langsung gitu untuk membeli di bandara untuk membeli tiket secara langsung. Nah, di sini ada keuntungan dan keterbatasan pemasaran langsung. Yang pertama itu ada jangkauan luas dan juga selektif, yaitu bisa menargetkan segmen secara tertentu. Waktu dan pesan itu dapat dipersonalisasi, biayanya juga relatif efisien dan hasilnya itu mudah diukur. Dan di sini keterbatasan pemasaran langsung, yaitu yang pertama ada risiko secara negatif, yaitu seperti spam, penipuan, atau juga surat sampah. Yang kedua ada ketergantungan pada akurasi data pelanggan. Yang ketiga ada biaya pengiriman fisik bisa meningkatkan misalnya katalog cetak. Dan yang terakhir yaitu regulasi privasi dan periklanan semakin ketat. Nah, selanjutnya di sini analisis study case. Di sini ada kita memilih kampanye Pikachu dari Gojek. Kita memilih ini karena mencerminkan strategi pemasaran modern yang memadukan komunikasi emosional dengan strategi penjualan digital. Kampanye ini menunjukkan bahwa Gojek itu bukan sekedar aplikasi transportasi saja, tapi juga solusi lengkap yang selalu siap membantu pengguna.